Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arusta Effandi, dosen hukum Universitas Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas terkait dari kelanjutan materi pertama. Nah, di dalam materi kedua ini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari hukum pidana transnasional. Jadi kita minggu kemarin telah membahas mengenai pengertian atau ruang lingkup dari transnasional hukum pidana. Nah, jadi minggu kemarin itu ruang lingkup dari transnasional itu sendiri meliputi konvensi UNTOC, United Nations Against Transnational Organized Crime. Ya, jadi konvensi terhadap kejahatan transnasional, yang mana ruang lingkupnya meliputi subjek berupa pelaku pidana, offendernya ada di berbagai negara, kemudian korban, victimnya juga ada di berbagai negara, sampai dia melintasi yurisdiksi negara-negara. Nah, kemarin sudah kita bahas juga terkait dengan ratifikasi dari konvensi UNTOC tersebut ke Undang-Undang Indonesia. Undang-Undang Indonesia telah meratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 terhadap kejahatan transnasional, yang mana minggu kemarin juga kita bahas mengenai kejahatan itu meliputi banyak negara, banyak peraturan, dan terorganisasi, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, oleh karenanya kita akan bahas selanjutnya kepada pertemuan kedua ini mengenai pengertian hukum pidana transnasional. Oke, jadi dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas definisi atau makna harfiahnya. Hukum pidana transnasional terdiri dari dua makna. Ada trans, ada nasional. Trans itu lintas atau antar. Nasional artinya bangsa atau negara. Jadi bisa dikatakan lintas bangsa atau lintas negara, antar bangsa atau antar negara. Nah, jadi kejahatan pidana transnasional itu merupakan kejahatan lintas negara atau lintas bangsa. Nah, pidana transnasional itu bermakna multi internasional, ya, banyak negara. Kemudian pendahuluan dari tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping dapat memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu negara ke negara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi, yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. Menurut Iwayan Partiana, ahli dari tindak pidana transnasional, itu menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di dalam wilayah negara atau negara-negara lain
tetapi akibat yang timbulnya terjadi di negara-negara lain. Jadi tindak pidana itu terjadi di dalam wilayah negara, akibatnya terjadi juga di negara-negara lain. Atau tindak pidana tersebut pelakunya berada terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan suatu tindak pidana, baik pelaku maupun tindak pidananya itu saling berhubungan yang menimbulkan akibat pada suatu negara atau lebih dari satu negara. Kemudian tindak pidana yang terjadi dalam suatu negara tadi juga memiliki akibat yang terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain. Misal, pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelaku warga negara asing, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat. Kemudian merupakan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara, dan demikian juga akibat yang timbul juga masih terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu dapat melibatkan negara lain. Misalnya, pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya warga negara asing, maka dalam kasus-kasus seperti itu negara lain juga akan terlibat. Kejahatan transnasional merupakan hukum yang mengatur atau berhubungan dengan masalah kejahatan lintas negara beserta penanggulangan dan penyelesaiannya. Kejahatan ini bersifat lintas negara atau melampaui batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang timbul, maupun tujuan kejahatan itu sendiri, yang dimungkinkan pelakunya dapat melibatkan individu-individu dari berbagai negara. Contoh kasus seperti terorisme, money laundering, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan transnasional adalah perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih, yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Setidak-tidaknya menurut salah satu negara dia disebut tindak pidana dalam aturan hukum negaranya. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan, kemakmuran secara global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengulangi kejahatan tersebut diciptakan suatu penanggulangan, sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut sebagai UNTOC Convention. UNTOC dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Konvensi internasional UNTOC dalam konteks ini merupakan konvensi yang dapat dikualifikasikan. Salah satunya yaitu merupakan partisipasi, kesertaan dalam kelompok tindak pidana terorganisasi. Kemudian tindak pidana atas pencucian hasil tindak pidana, money laundering. Kemudian tindak pidana korupsi, dan kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan proses peradilan. UNTOC membahas mengenai kejahatan-kejahatan tersebut. Menurut UNTOC, sifat transnasional itu tertuang dalam pasal 3 ayat 2-nya. Pertama, dilakukan lebih dari satu negara. Yang kedua, dilakukan di satu negara, namun persiapan, perencanaan, pengarahan, kontrol, dan akibatnya terjadi di negara lain. Kemudian dilakukan di satu negara, tapi melibatkan kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal lebih dari satu negara. Jadi organisasinya lebih dari satu negara. Yang keempat, dilakukan di suatu negara namun memiliki akibat di negara lain. Kemudian ciri-ciri
dari tindak pidana transnasional. Pertama, menimbulkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara. Yang ketiga, merupakan suatu tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara. Yang keempat, sarana prasarana dan metode yang digunakan telah melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat Indonesia sangat strategis wilayahnya sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai ujung tombak dari pemerintah dalam kerjasama internasional telah mengintensifikan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Itulah materi terkait dengan pengertian dari pidana transnasional. Kita akan lanjut kembali minggu depan ke pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.